Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Bu ya, mau bertanya bagaimana jika suami minta child free, Bu ya, child free atau kepada istri yang kedua karena sudah ada 7 anak dari istri yang pertama, Bu ya. Jadi sekarang ini sedang ada booming, Bu ya, ada seorang wanita yang mengatakan mereka tuh tidak ingin punya anak, Bu ya, karena merasa kadang menjadi anak itu, menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab berat dan kadang banyak anak yang tidak bahagia, sehingga ini kadang menjadi satu pemikiran yang sekarang sedang banyak disuarakan, Bu ya. Nah, ini berarti si laki karena sudah punya anak dari istri pertama 7 orang, maka ketika menikah dengan istri kedua tidak ingin punya anak, yang Bu tidak ya. Ingin siapa? Dari suaminya, Bu ya. Suaminya tidak ingin, dan apa yang harus dilakukan oleh si istri, Bu ya? Baik. Masya Allah. Suami zalim, dia hanya mau senang sendiri. Tidak ada penghargaan dan bukan baik kalau begitu. Biarpun mempunyai anak 7, memang jaminan anaknya bakal hidup semuanya. Ya. Hah? Kok sombong banget dengan Allah? Kalau memang menghendaki hanya perempuan untuk bisa menemaninya, mungkin karena anak sudah banyak, ya, yang dari awal wanita tersebut memang tidak menghendaki anak, ya, atau mungkin sudah terbukti dia, mohon maaf, rahimnya terangkat atau bagaimana, seperti itu. Tapi kalau masih mendamba, nggak diperkenankan, sebab di dalam urusan hanya kalau masalah menunda mungkin sekali, mungkin keadaan atau bagaimana. Tapi kalau tidak menghendaki adanya anak, itu adalah pilihannya adalah dilepas agar mencari pasangan yang bisa menjadi sebab mendapatkan keturunan. Seperti itu. Kecuali memang wanita itu suka, rela dan senang dengan itu semuanya, nggak ada masalah. Bahkan bisa saja sudah berusaha tidak punya anak, banyak semacam itu. Anda kita melihat ada beberapa orang nggak punya anak lagi dan tidak dengan sengaja. Atau dilepas karena hanya dia untuk bisa menjadi seorang ibu dia. Jadi jangan seperti itu, karena ya zalim yang halus sekali, biarpun kelihatannya adalah dicukupi segala-segalanya. Jika memang sudah ada perjanjian dari sebelum pernikahan, Bu ya, bagaimana, Bu ya? Ya, kalau sudah perjanjian, ya yang salah perempuannya, karena mungkin laki-laki itu mengada banyak pertimbangan. Iya, Bu ya. Karena masalah pendidikan dan sebagainya. Itu babnya adalah masalah bab lain lagi, bab apakah boleh, bukan masalah nikahnya. Bolehkah kita, cara bagaimana dia menghindari dari kehamilan, masalah kontrasepsinya nanti yang dibahas. Kontrasepsi apa kan di sana, jangan sampai. Jadi efeknya itu harus ada panjang kesambungannya yang lainnya. Jangan mengatakan nggak apa-apa sudah perjanjian, nanti harus bahasan gimana caranya, cara menghindar dari kandungan seperti itu, dari hamilan. Kalau perjanjian maksudnya apa? Tidak menuntut untuk itu, ya kan? Seperti halnya seorang istri mungkin tahu dirinya adalah tidak ada rahim atau bagaimana, lalu mengatakan pada suami nggak ada masalah. Kalau suami menghendaki anak, tapi kalau tidak ya nggak ada masalah. Ngomong nggak ngomong, tapi resikonya suatu ketika kalau tidak punya anak, jangan dia menjadi sebab kegelisahan. Tapi kami ingatkan, bagi siapapun yang tidak dikaruniai anak, jangan gelisah. Kebahagiaan tidak harus dengan anak, tapi dengan Allah. Jangan sampai sudah tidak punya anak lalu bermusuhan, naudzubillah. Seperti itu. Jadi banyak memang kalau bicara semacam ini, ya memang harus kita itu menjangkau sana sini. Di saat kita bicara tentang harus punya anak, nanti yang tidak punya anak bagaimana? Yang tidak punya bisa menjadi mulia kok. Kalau Anda memang tidak punya anak dan tidak diberi oleh Allah anak, bukan berarti Anda tidak bisa bahagia di surga. Kebahagiaan sesungguhnya adalah di surga. Banyak orang punya anak masuk neraka kok. Harapannya adalah jika Anda punya anak, menjadilah Anda ahli surga. Ada kembali kepada pertanyaan, seorang suami kalau memang seperti itu, artinya dia harus memberi kesempatan sang istri, dia mencari wanita yang sekiranya memang tidak akan rela dengan tidak punya anak, dengan rela yang sesungguhnya. Seperti itu. Baik, Bu ya. Adapun kalau tadi, Bu ya, kesepakatan seperti tadi yang katakan, ada sekarang sedang satu pemikiran mengatakan child free itu, Bu ya, karena yaitu kesepakatan dari suami istri untuk tidak punya anak, Bu ya, karena ada banyak sebab, ada memang faktor psikologi. Kalau dia itu menghindar daripada keturunan, ada keluar dari fitrahnya. Ya, sakit dia. Sakit harus diobati dia.
Fitrah wanita normal dari masa ke masa ingin mempunyai seorang anak. Bahkan biarpun tahu resiko melahirkannya itu taruhannya nyawa. Lah kok ini ada orang kok enggak, berarti dia suruh rusak dia mentalnya. Biasanya itu ikut perkumpulan, hal-hal perkumpulan yang tidak beragama, ya, tidak mengerti tentang bagaimana agama. Tidak mengerti bagaimana keutamaannya mengandung, tidak mengerti bagaimana keutamaan melahirkan. Padahal kalau orang melahirkan itu sebenarnya berada di pintu surga kok. Kalau hidup berarti dia insya Allah akan menanti surga. Tapi kalau sudah mati saat itu langsung masuk surga kok. Jadi dia tidak mengerti tentang keutamaan melahirkan dan sebagainya. Pintu surga yang sangat luas bagi wanita adalah melahirkan. Memang melahirkan itu langsung dia adalah di hadapan pintu surga. Seandainya hidup nunda dulu, ntar dulu. Belum tentu nanti masuk. Tapi kalau mati saat itu langsung surga dia. Kan mati syahid. Nah ini kok tidak rindu yang demikian. Berarti karena lemah dalam pemahaman agamanya. Dan ini kadang disepakati oleh suami istri tersebut, Bu ya. Bagaimana dia bisa bersepakat? Itu yang dipermasalahkan. Ya, Bu ya. Bagaimana dia bersepakat? Kalau suami mungkin, karena mungkin sudah punya anak dan mungkin tanggung jawab dan sebagainya. Saya ingin menikah tapi saya belum punya anak karena anak saya sudah banyak, istri saya meninggal dan sebagainya gini-gini. Tapi kalau saya punya anak lagi bingung saya gini-gini kan? Wajar dia, maka cari istri yang tidak akan melahirkan. Nah gitu. Tapi ini istrinya, dia normal dia dan bisa melahirkan. Kalau sampai mau bersepakat dengan semata itu ada apa ini semuanya? Ya, karena kadang ada ketakutan bahwa nanti dia tidak akan bisa mendidik dengan baik. Kalau itu nggak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Apakah sampai derajat haram, Bu ya? Yang jelas haram adalah pertama takut tidak bisa memberi nafkah, itu tidak boleh. Kalau orang menunda kehamilan gara-gara takut tidak bisa memberi nafkah, tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk kelahiran, untuk pendidikan dan sebagainya itu sah. Tapi kalau nggak punya anak menjadi tidak boleh. Haram suudzon kepada Allah. Nggak punya anak, nggak pengen punya anak, keluar dari fitrahnya. Jika memang karena faktor psikologi, Bu ya, karena dia merasa bahwa dia terlahir dari keluarga yang tidak baik, maka dia tidak ingin nanti anaknya merasakan seperti yang dia rasakan, itu seperti apa, Bu? Tidak boleh, karena Allah sudah, Nabi yang menyebutkan kullu maulidin yuladu ala fitrati. Bapak penjahat kelas nomor 1 pun bisa menjadi ulama paling bagus dunia. Kenapa? Ayo. Ya. Siapa yang memberi? Allah. Apakah ada orang lebih jahat dari Sayyidina Umar sebelum masuk Islam? Sekarang Ikrimah, sahabat Nabi yang luar biasa mulia, punya ayah kayak apa? Paling kejamnya manusia di dunia, paling nggak benernya Abu Jahal, punya anak Ikrimah. Kenapa? Ayo. Kenapa masih mau suudzon dengan Allah? Sejelek apapun Anda berprasangka baiklah, Anda akan baik. Ya, titikkan langkah mereka ke jalan yang baik, mencari pasangan yang benar. Selalu Anda didik yang benar. Selesai. Bapak iya mungkin banyak udah karu-karuan, tapi anak bisa saja baik. Jangan suudzon pada Allah deh, siapapun Anda. Baik. Jangan seperti keyakinan sebagian orang, wah kami ini orang awam nggak bisa baik, orang ini enggak. Tidak jaminan anak orang alim jadi alim kan? Tidak jaminan anak orang alim jadi baik. Tinggal bagaimana pendidikannya kan setelah itu. Baik seperti itu. Baik, Bu ya, karena memang subhanallah, Bu ya, pemikiran ini sekarang ini sedang dicoba untuk dibumingkan, nah, dan sudah banyak yang mengikutinya dan mereka mengatakan merasa nyaman dengan kondisi tersebut, Bu ya. Itu keluar dari fitrah, dia akan menjerit, bohong dia. Bohong kalau dia normal, bohong menjerit dia. Ya. Dia menjerit, nggak akan mau. Bahkan yang selama ini yang mereka katanya diuji oleh Allah, saudara-saudari kita yang diuji oleh Allah dengan senang sesama jenis, dia dalam hatinya kerinduan untuk punya anak. Cuman bagaimana mungkin nikah laki-laki dengan laki-laki, ya. Perempuan dengan perempuan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, artinya apa? Fitrah nggak mungkin. Baik, Bu ya. Masya Allah, Bu ya, terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, ya, semoga Anda bisa memahami. Artinya kalau memang sudah ada kesepakatan dari awal sebelum pernikahan, ya berarti itu adalah kesalahan dari pihak istri, ya Bu ya. Dan tapi jika ternyata ini adalah tuntutan dari suami setelah terjadinya pernikahan, merubah kesepakatan baru lagi. Suamiku, aku pengen punya anak. Bukan memaksa, artinya kan bisa saja suaminya tidak bisa membuahi kan. Artinya kita tidak usah pakai upaya-upaya untuk menghindari daripada anak. Allah sekarang kita buka, tidak usah pakai kontrasepsi, nggak usah pakai ini, gimana suamiku? Kalau mau. Kalau tidak mau, tidak mau, Anda bisa mengambil jalan sendiri kan? Apa Anda berhak untuk hidup dengan anak? Baik, Bu ya, terima kasih. Artinya pun demikian, setelah menikah belum tentu jaminan punya anak. Sebab kadang-kadang orang subur nggak punya anak. Ada suami istri menikah nggak punya anak bertahun-tahun. Setelah cerai semuanya masing-masing menikah punya anak masing-masing. Ajib. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.